Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmas Raya, Sumatera Barat. Ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah Jalla wa'ala menjadikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi penyeru, menjadi da'i ilallah, bahkan seorang rasul yang mana dia berakhlak mulia. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka maknanya, maka tidaklah engkau wahai Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia dari apa? Dari ilmu yang Allah turunkan kepadanya dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnah. Maka oleh sebab itu ditafsirkan oleh salaf, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau wahai Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang mulia. Qad sabata an Ibni Abbas, telah datang dari tafsir Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari min tariqain, min tariq Ali ibni Abi Talhah an Ibni Abbas, dan sanadnya dhaif. Ali ibnu Abi Talhah lam yasma an Ibni Abbas kama qala Duhaim. Dan yang kedua, riwayat Al-Aufi, yang mana silsilah Al-Aufi dhaif. Maka dari dua jalan ini, silsilah Al-Aufiyin dan dari Talhah, dari Ali ibnu Abi Talhah yang tidak mendengar dari Ibni Abbas, keduanya naik kepada derajat hasan li ghairih. Maka berkata Ibnu Abbas, wa innaka la'ala khuluqin azim, tafsirnya adalah, maka engkau wahai Muhammad diberikan oleh Allah adinun qayyimun, diberikan oleh Allah agama yang agung. Oleh Allah diberikan agama Islam. Kenapa agama Islam agama yang agung? Karena agama Islam agama yang agung, agama yang berlandaskan khuluqin azim, berlandaskan akhlak yang mulia. Dari apa? Dari Al-Quran dan dari sunnah yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Maka ini tafsir dari Ibnu Abbas, maknanya wa innaka la'ala khuluqin azim, maka tidaklah engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, bahwa agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad asasnya adalah akhlak yang mulia. Dari mana? Dari Al-Quran. Dan dari apa? Dari sunnah nabinya. Maka oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang seorang tabi'i kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang tercinta. Maka dia bertanya, ya Ummul Mukminin, wahai istri Nabi, Ummul Mukminin, ambi'ni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berikanlah kepadaku bagaimana akhlak
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini seorang muslim menginginkan mengetahui bagaimana akhlak Nabi. Untuk apa? Untuk mengikutinya, untuk ittiba, untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak Nabi yang penuh kemuliaan. Maka apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Hal taqra'ul Quran? Apakah kamu membaca dan menghafal Al-Quran? Bala, tentu. Maka dikatakan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Maka Nabi Muhammad dari akhlaknya adalah Al-Quran. Sehingga dari sini kita mengetahui bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia dari ilmu yang Allah berikan dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telah datang di dalam hadis yang sahih, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Muhammad bin Ajlan anil Qaqqa ibn al-Harith anil Qaqqa ibn al-Harith dari Abi Saleh dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni bu'istu li utammima salihal akhlaq." Inni bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Maka tidaklah aku diutus, Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul rahmatan lil alamin. Dia datang ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia di muka bumi ini. Maka gambarannya seorang muslim yang mana dia penganut agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pantas baginya untuk berhias dengan akhlak yang mulia, karena tidaklah Nabi diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis ini hadis yang hasan karena Muhammad ibnu Ajlan saduq hasanul hadis, dan Al-Qaqqa serta Abu Saleh Az-Zayyat Zakwan As-Samman adalah semuanya imam. Maka hadis ini hadis yang hasan. Wa qad hasanahu syekhuna wa waliduna Muqbil Al-Wadi'i fi Jami'is Sahih. Maka hadis ini telah dihasankan pula oleh syekh kami dan orang tua kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih. Maka dari sini kita mengetahui Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka gambarannya seseorang yang mengaku seorang muslim kemudian tidak mempunyai akhlak yang mulia, maka dia tidak sempurna dalam beragama Islam. Karena Nabi Muhammad tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka ajaran Al-Quran semuanya mengajak kepada akhlak yang mulia. Mulai dari peribadatan kepada Allah, tauhid, hanya menyembah Allah yang esa, tidak menyembah kepada patung-patung, binatang-binatang seperti sapi, ular, tikus, atau kepada patung-patung yang dibuat oleh manusia. Maka ini dari akhlak yang mulia, yang sesuai dengan fitrah yang benar dan akal yang sehat. Manusia beribadah dan menyembah kepada Allah yang menciptakannya. Itu adalah akhlak yang mulia. Maka hubungan antara dia dengan Allah dengan akhlak yang mulia, dengan ikhlas, hanya ibadah kepada Allah, tidak ibadah dia pergi salat berjamaah ataupun salat malam dikarenakan ada mertuanya di rumahnya, dikarenakan untuk mencari ridho manusia. Ini akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia
antara dia dengan Allah dengan tauhid, dan antara dia dengan Allah dengan melaksanakan ikhlas, beribadah hanya kepada Allah. Ini akhlak yang mulia. Dan begitupun akhlak yang mulia sesama jenis manusia, sesama kaum muslimin. Maka ya ibadallah, akhlak yang mulia menyebabkan seseorang mendapatkan keutamaan di dunia dan di hari akhirah kelak. Maka dari keutamaan di dunia, bagi mereka orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, banyak sekali. Maka oleh sebab itu kami sebutkan di dalam judul, ayo berakhlak mulia agar di dunia jaya raya, kaya raya, dan di hari akhirah dimudahkan masuk surga. Maka berhias dengan akhlak yang mulia tidak ada ruginya. Bahkan dicintai oleh seluruh manusia di muka bumi ini jika dia berakhlak mulia. Bahkan musuh, bahkan teman akan mencintainya di saat kita berakhlak mulia. Maka dari keutamaan akhlak mulia di muka bumi ini, pertama, seseorang yang berhias dengan akhlak yang mulia, maka dia disebutkan di dalam hadis, dan di sisi Allah termasuk orang-orang muslim terbaik. Orang-orang muslim terbaik. Maka jika kita menunjukkan keislaman kita, dikatakan anta muslim, semua orang muslim. Kamu salat, semua orang salat. Maka apa bedanya kamu dengan yang lain? Apa keistimewaan kamu dengan yang lain? Ingin Allah mengangkatmu menjadi sebaik-baiknya seorang muslim, maka berhiaslah muslim dengan akhlak mulia. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalilnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Inna akhyarakum ahasinukum khalaqan, bahwa sungguhnya sebaik-baiknya kalian dari kaum muslimin. Siapa di antara kalian kaum muslimin yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan paling baik keislamannya di sisi Allah? Inna khiyarakum, bahwa sungguhnya sebaik-baiknya kalian dari seorang muslim, ihsanukum khuluqan, adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang kedua, barang siapa yang diberikan oleh Allah pemberian yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini, Allah memberikan kepadanya setelah hidayah adalah husnul khuluq. Maka husnul khuluq anugerah dari Allah. Jika antum melihat kepada seseorang, Masya Allah, orang ini baik sekali. Allah mudahkan tangannya memberikan, menginfakkan kepada yang membutuhkan. Allah mudahkan wajahnya mudah tersenyum kepada kaum muslimin. Dan Allah mudahkan untuk menolong sesama kaum muslimin. Baik menolong dengan hartanya, baik menolong dengan ide-ide pemikirannya, ataupun ilmunya, ataupun pengajaran, ataupun nasihat. Maka orang ini dimudahkan untuk melaksanakan husnul khuluq, maka Allah telah memberikan kepadanya anugerah yang paling besar setelah hidayatul Islam. Apa? Husnul khuluq. Dia mempunyai akhlak yang mulia. Mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Usamah ibnu Syarif, wa huwa sahabi. Qala laqad jaa a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka datang banyak dari orang-orang A'rabi, dari orang-orang Badu, yang datang kepada Nabi dan menanyakan tentang agama ini. Wa qalu, maka mereka bukan satu, banyak menanyakan, ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal abd,
ma khairu ma u'tiyal abdu. Maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dari nikmat Allah yang paling baik yang Allah berikan kepada hambanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhyaru au khairu ma a'tallahu li ibadihi husnul khuluq. Husnul khuluq. Maka sebaik-baik dari apa yang Allah berikan kepada hambanya ba'dal hidayah adalah akhlak yang mulia. Fahadal hadis barakallahu fikum akhrajahu Ibnu Majah dari Usamah ibn Syarik dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam Jami'us Sahih. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita. Jika seseorang diberikan oleh Allah akhlak yang mulia, maka itu adalah kebaikan bagi dia yang tiada tara di dunia dan di hari akhirat kelak. Karena di dunia dia akan melaksanakan dengan husnul khuluq perbuatan yang dicintai oleh Allah dan manusia yang hidup di zamannya akan memujinya sepanjang hayatnya. Ini orang baik sekali. Ini ustadz baik sekali. Akhlaknya mulia sekali. Maka berhiaslah wahai saudara-saudaraku dengan husnul khuluq. Maka husnul khuluq kaifa hada sahal jiddan. Anta tamshi ala tabi'atik. Tabi'ah mada? Tabi'ah alal khair. La takdzib. Wala takun halafan bil kadab. Wallahil azim. Wa huwa yakdzib layali wan nahar. Kalamul yaum yakhtalif ma'a kalamil ams. Wa kalami ba'da ghadin. Kadzab. Hanash. Hada la yasluh. Hada min su'il akhlaq. Fa Allah idza ma arada khairan linnas warathahu bi syarril khuluq. Kadzab. Muftari. Wa ayu hajatin mimma yata'allaq bi su'il khuluq. Orang ini diberikan oleh Allah keburukan dari akhlak. An-nas fi dunya yakrahunaha wa fil akhirah hasalu minadz dzunub. Idan iyaka wa khuluqis su. Wa kadzalika husnul khuluq fi dunya, keutamaannya yang ketiga adalah min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Maka barang siapa yang ingin jaya raya dan kaya raya, hiasilah diri-diri kita dengan akhlak yang mulia. Amal kadzabun, nasabun, sahibul masyakil, jawasis, haula fuqara wa ihanah amaman nas. Semua orang menjauhinya, semua orang membencinya, hatta zaud, hatta walid, hatta jiran. Su'ul khuluq. Fattaqullah min su'il khuluq. Maka jauhi sifat-sifat yang buruk. Maka di dalam hadis ini disebutkan min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, husnul jiran wa husnul khuluq yu'ammirani diran wa yazidan fil a'mar. Maknanya husnul khuluq wa husnul jiwar. Seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia, berbuat baik kepada tetangganya. Husnul jiwar wal jiwar am. Jiwar zauj jiwar. Husnul ab, husnul am, husnul aulad, tarbiyatil aulad wal banat, mendidik anak-anaknya. Wa husnul jiran am litulab, berbuat baik kepada murid-muridnya. Dan jika dia seorang murid, berbuat baik kepada gurunya, memberikan hak-hak kepada gurunya, mensyukurinya, dan tidak berbuat kesalahan-kesalahan yang disepakati dari pondok dan seterusnya. Maka husnul jiran
au husnul jiwar. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada istri, suami, kepada orang tua yang hidup di rumahnya, tetangganya juga. Wa husnul khuluq. Idan husnul khuluq wa husnul jiran yu'ammirani diyar. Yu'ammirani diyar, membuat orang jaya raya, kaya raya, membuat dia mendapatkan rumah-rumah yang banyak. Antum tahu bagaimana seseorang ingin membangun rumah? Bisa jadi dia bekerja dan bekerja, mengumpulkan bertahun-tahun uang, membeli tanah, hanya tanah kosong mahal, kemudian membangunnya, membutuhkan uang yang banyak. Maka dengan akhlak yang mulia dan akhlak yang baik, ilal jiran, ilal zaud, wa ilal iyal, wa ilal mudarris, wa ilal tulab, maka apa? Yu'ammirani diyar, membuat mudah mendapatkan rumah-rumah. Maka membuat rumah sangatlah susah. Lalu kenapa dimisalkan dengan membuat rumah? Karena itu perkara yang susah. Kalau hanya sekedar bisa makan dan minum, alhamdulillah. Seseorang kerja pada hari ini bisa makan dan minum, perkara yang mudah. Atau membeli motor, dari motor bahkan motor gede, maka mudah. Atau membeli mobil, bahkan mobil yang lumayan, Alphard atau yang lainnya, Pajero Sport yang 700, 1 miliar, perkara yang labas. Namun membangun rumah, kenapa dimisalkan dengannya? Dimudahkan. Yu'amirani diyar, membangun bukan hanya satu dar, tapi diyar. Bagi dia mudah untuk membangun rumah-rumah. Dalam 2 tahun, 3 tahun membangun 2, 3, 4 rumah. Kenapa dengan mudah? Karena akhlak yang mulia. Dimisalkan dengan membangun rumah karena itu perkara yang sangat mahal dan tidak mudah. Maka barang siapa yang ingin kaya raya, jaya raya di muka bumi ini, berakhlak yang baik kepada sesama kaum muslimin. Maka tadi disebutkan berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Apa balasannya? Yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Maka orang-orang bisa jadi diberikan umur yang panjang. Telah berlalu 70 tahun dalam keadaan masih hidup, dan berlalu 80 tahun, dan berlalu 90 tahun. Bagaimana orang ini ternyata akhlaknya mulia. Lalu kenapa Allah panjangkan umurnya? Karena akhlaknya yang mulia. Seseorang tidaklah dipanjangkan umur, itu bisa jadi adab baginya. Di saat dia dalam keadaan sakit, mempunyai kanker yang stadium 4, sakit badannya, namun umurnya panjang, dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan terbaring, dalam keadaan tidak bisa bergerak, namun belum dicabut nyawanya. Bisa jadi panjang umur menjadi adab dan iqab. Namun yang diinginkan di sini, yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar, ay umur al barakah. Diberikan umurnya 90 tahun, wa huwa sahha afiyah, dia dalam keadaan sehat, belajar, mengajar, menginfakkan hartanya, dan terus melaksanakan amal-amal yang saleh. Bertambah umurnya, semakin tunduk, takut, tersungkur kepada Allah. Bagaikan ilmu padi, yang mana padi itu semakin dia itu berumur, semakin dia matang, siap untuk dipanen, maka dari pertama dia ditancapkan yang vertikal sombong, maka mulai semakin bulir-bulirnya menguning, dan semakin bulir-bulirnya penuh, diisi dengan beras, maka dia semakin menunduk dan kembali kepada tanah, tersungkur, sujud kepada Allah. Seperti yang diinginkan di sini. Wa yazidan fil a'mar. Orang-orang dari muslimin yang mempunyai akhlak yang mulia, Allah panjangkan umurnya,
agar berhias dengan akhlak yang mulia. Semakin hari kaum muslimin memujinya, akhlaknya mulia. Semakin tua, semakin baik. Bukan tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi. Tapi semakin dia berumur, semakin akhlaknya mulia. Maka inilah yang kita harapkan. Maka sebab itu, ya ibadallah, barang siapa yang ingin di dunia ini jaya raya dan kaya raya, perhiasilah diri-diri kita dengan pakaian-pakaian akhlak yang mulia. Kita pakai akhlak yang mulia dengan santri kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan seluruh kaum muslimin dan dai-dai ahlu sunnah. Kita berakhlak mulia dengan mereka. Apa balasannya dari Allah tadi? 3 perkara. Pertama, dia menjadi sebaik-baiknya kaum muslimin. Dan yang kedua, sebaik-baiknya apa yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, yu'amirani diyar wa yazidan fil a'mar. Allah mudahkan harta, menjadi kaya raya, mudah baginya membangun rumah-rumah yang banyak, dan Allah tambahkan usianya menjadi panjang yang barakah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh. Innallah